Sebenarnya kita adik kakak ketemu gede. Adik kakak ketemu gede. Jadi ceritain aja. Harusnya kan, tapi ternyata emang tidak sesuai. Ya. Ternyata orang terdekat juga bisa meinikan dan meitukan. Wih, kayaknya menarik ini dikasih quotes. Kayaknya orang terdekat nggak bisa dipercaya guys, apalagi orang yang jauh. Naik lagi. Ya walaupun banyak yang hate comment juga sebenarnya. Gara-gara pakaiannya. Ya. Jual paha katanya gitu-gitu karena kitanya pakai hot pants. Padahal nggak ada sama sekali. Kita beneran jual paha. Waktu aku SD aku sering dengerin lagu-lagunya Closet gitu. Iya. Aku SD denger lagu-lagunya Closet ya. Gak apa-apa lah ya, dibuka di sini aja. Iya. Jadi boleh. kita pernah di email sama Nekdip, tahu Nekdip? Iya. Di email sama apanya Tanti? ABCD EJP's Podcast. Yo, balik lagi di Pisces, EJP's Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. 2 orang wanita musical artist yang katanya kemarin MV-nya dihapus. Kita sambut. Kita sambut, ini dia bintang tamu kita, Duyanti dan Tante. Kita punya jargonnya. Oh, jargonnya gimana? Hai, Aku Dwi, aku Tanti. kami dari Dwi Tanti Official. Wih, gila keren banget. Oke, Kak Dwi dan Kak Tanti, aku manggilnya Pak Kak Teteh atau Dwi, tuh. Tanti aja, Oh, langsung nama aja nggak apa-apa ya? Oke, biar akrab. Oke, apa kabar Kak Dwi sama Kak Tanti? Baik. Aku baik. Baik ya, Baik. alhamdulillah kalau baik. Enggak sedih. Sebelum kita ceritain karir, sebelum kita lebih membahas yang tadi si om botak. Boleh dibilang begitu dah, emang gitu. Emang gitu ya, Ya. untuk kejadian seperti itu. Nanti di podcast ini ada klarifikasinya guys ya, jadi tungguin aja. Jangan sampai di skip nontonnya. Oke, aku penasaran sama awal mula dari Kak Dwi sama Kak Tanti itu ketemunya di mana sih? Ketemunya di mana Tanti? Ketemunya di rumah Tanti di Lembang. Oh, di Lembang. Tapi emang sebelumnya udah pernah kenal atau ada relasi dari mana gitu sampai akhirnya sekarang berdua terus gitu? Sebenarnya kita adik kakak ketemu gede. Adik kakak ketemu gede. Ceritain aja. aku- Ceritain aja. Waktu itu aku ngeband sama kakaknya Tanti. Oke. Ngeband sama kakaknya Tanti, mainlah ke rumahnya kakaknya Tanti. Terus briefingan bla 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 bla, ketemu Tanti gitu. Tanti juga bisa nyanyi. Aku ajakin nyanyi deh gitu. Awalnya emang nyanyi di Instagram. Oh, nyanyi cover di Kan dulu Instagram. cuman berapa menit ya? Cuman semenit ya? Kalau upload. Enggak belum 15 detik gitu. Oh iya, Apa 30 Instagram detik? masih 15 Iya, detik kan ya buat masih upload itunya. segituan. Oh, oke. Nyanyi-nyanyi iseng gitu. Sampai sekarang aja iseng ya Tanti ya. Ya. Oh, sekarang teh iseng. Sebenarnya Sekarang masih iseng. sebenarnya kita konten berawal dari iseng, enggak yang benar-benar di apa ya? Di konsep gitu. Iya. Oke, Benar-benar oke. karena ada kejadian gini, setelah kita ketemu sering cover dari Instagram tuh ada yang ngambil terus diupload ke YouTube dan yang nontonnya banyak. Oke, mungkin sekarang mau lebih ke ada yang nge-repost. Iya. Di akun Diupload ulang lah. Diupload ulang sama Iya. akun musik Bukan. atau sama akun-akun pribadi. Akun Akun pribadi. Oh, akun pribadi yang akhirnya orang-orang jadi pada tahu. Iya. Terus kita kan nggak terima, akhirnya udah kita bikin fullnya aja yuk gitu. Terus kan Oke. bingung juga namanya apa, udah nama sendiri aja Dwi Tanti. Jadi orang-orang tuh nyangkanya Dwi Tanti satu orang, padahal Iya Dwi tuh dan bener. Tanti. Awalnya Iya, aku kan dikasih brief sama anak-anak ya kayak ini besok punya tamunya Dwi Tanti gitu. Dikira aku satu orang, ternyata pas aku coba riset ternyata 2 orang. Dua Dan orang. jadi hal yang menarik juga sih karena sekarang kan banyak ya kayak band-band, apa bukan band sih, kayak yang istilahnya partner lah di karirnya tuh gak bertahan lama gitu kan. Sekarang tadi ketemu tahun berapa Kak? 2016, 15. 17. Oh, 17. Tuh 2017 berarti udah sekitar berapa ya? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun berarti ya? 7 Anjir, tahun. iya. Ya kan tuh Iya. gak sadar kan? Iya. Tuh mereka aja gak sadar udah selama ini mereka bersama guys. Bener ya Tanti ya? Ya dari 7 tahun. 7 tahun? Ya 7 tahun. Anak muda SD ya? Iya benar. Berarti tuh pada saat itu Kak Dwi lagi sibuk sama kakaknya Tanti. Tanti, terus tiba-tiba ketemulah di rumah yang emang Kak Tanti juga bisa main
Musik, bisa nyanyi ya. Jadi awalnya emang aku pernah waktu itu bikin story, aku ngajakin followers aku. Dulu emang followers aku masih berapa lah ya? Sekarang juga masih berapa sih sebenarnya? Wah, ini ini mah benar. Merendah untuk karaoke ini mah guys. Karaoke. Terus aku nyari cewek yang bisa main gitar dan bisa suara dua. Gitu. Dan gak nemu waktu itu. Jalannya lewat kakaknya Tanti lah. Ternyata aku ketemu Tanti dan Tanti bisa main gitar dan bisa nyanyi suara dua. Nah dari situ aku kan kayak punya pemikiran kayak band-band kayak Stand Here Alone yang gitu-gitu kan. Iya. Mereka harmoni vokalnya kan bagus ya. Iya betul. Terus aku pengen deh yang versi ceweknya ada nggak ya? Pas aku cari-cari emang jarang sih. Oke. Dan kita bikin lah Dwi Tanti. Awalnya emang iseng aku. Awalnya iseng buat nyari orang yang emang jadi pengen harmonisasi musiknya itu pengen ada. Nah, akhirnya ternyata aku butuh tandem nih buat bisa gitar dan jadi suara 7 ya tadi. Iya, suara rakyat boleh. Udah mau ke sana aku nggak mau. Aku nggak mau ke sana. Oke, akhirnya udah suara 2 yang akhirnya nemu lah. Dari perjalanan itu akhirnya mulai ngonten. Pertama berarti yang dipakai platformnya apa? Instagram. Oh, Instagram. Dari Instagram langsung ke YouTube. Oh, Instagram baru nge-build ke YouTube. Berarti pas pertama emang belum ada tim atau udah ada tim sih sebenarnya kalau misalkan dari. Sebenarnya sampai sekarang juga kita ngadainnya sendiri, nggak ada tim. Wih, keren banget guys. Kita punya cabutan tim. Kita punya tim tuh ya kemarin aja yang itu yang masuk ke sana itu yang mana Tanti. Oke. Nah, berarti emang berarti dari segala bentuk produksi itu masih ke handle berarti kalau misalkan berdua tuh. Berdua. Sebenarnya kan asalnya bertiga sama kakak Tanti. Kalau sekarang udah benar-benar digarapnya sama berdua aja. Oke, berarti sekarang mah berdua aja yang akhirnya nemulah satu tim si om-om itu yang waktu itu. Waktu itu. Ini kan berapa sih rilisnya? Apanya? Yang si berlari itu? Apanya? Si singlenya rilisnya tahun kemarin ya? 2000 berapa ya? 2023. Tahu, lupa deh. 2023 kayaknya Tanti. Iya ya, 2023. Oke. Iya bener 2023. Awal Januari. Itu tuh barulah kayak semakin banyak kebutuhan, semakin banyak mungkin mau nge-upgrade kali ya. Jadi kayak butuh tim lagi emang. Iya betul. Buat nge-support di belakang. Iya. Tadinya pengen begitu. Tadinya itu teh. Iya. Jangan ketawa. Enggak, ini aku mah jadi aku sendiri. Yang akhirnya ambillah orang-orang yang buat nge-support biar lebih proper lah ya gitu. Dari segi keproduksiannya. Tapi nggak proper. Jadi gini ya. Jadi buat apa mereka sebenarnya kalau misalkan pada akhirnya nggak proper guys? Mendingan berdua aja kalau kayak gitu dari awal. Emang dari awal kita udah bisa mandiri. Terus ada tiba-tiba ya aku butuh tim yang yang bisa nggak proper gitu. Yang bisa ngerjain hal yang Dwi Tanti nggak bisa ngerjain. Oke. Ternyata mereka nggak bisa. Terus kan si Dwi Tanti ini teh udah punya standarnya kayak audionya pengen kayak gimana videonya juga bakal gimana. Terus ketika ngerekrut yang lain kan di direct langsung juga sama kita. Terus hasilnya kan ya beda gimana ya? Beda. Dari situ jadinya kan buat apa jadi? Aku nggak perlu deh kayaknya kamu gitu. Aku juga bisa emang dari awal kita mah sendiri ya. Iya. Sombong dikit gak apa ya? Gak apa-apa, emang kita perlu sombong suatu saat. Jadi gini lah garis besarnya tuh setelah perjalanan Dwi Tanti berapa tahun berarti ya kemarin tuh? Kita selain kita jadi talent, bilang aja manajemen lah. Kita jadi talent di manajemen itu, tapi kita juga kerja di situ. Jadi kita talent tapi ngurus sekaligus talent. Talent jadi ngerjain talent orang lain juga. Jadi kita juga kerja di manajemen itu. Oke, jadi paham. Staff ininya lah, staff karyawannya. Oke, tapi bagian dari manajemennya juga. Ya. Oke. Jadi hal yang menarik ya sebenarnya, tapi jadi trust issue nggak sih Kak sebenarnya kalau misalkan jadinya jatuhnya kayak kejadian kemarin itu sebenarnya? Iyalah. Buat diurus sama orang yang akhirnya sebenarnya nggak sesuai sama taste, nggak sesuai sama apa ya namanya standar dari yang udah Kakak bikin. Iya. Jadinya ya gimana ya, aku juga jadi sombong jadinya aku ke merekanya. Oh pada akhirnya ya udah kalian mah nggak bisa gitu kan? Akhirnya ya kita memutuskan untuk nggak mau di situ.
Jadi sebenarnya juga emang udah pernah pakai manajer 3 kali sampai akhirnya kita masuk manajemen itu sebelumnya. Terus karena emang udah ada beberapa pada sibuk juga manajernya nggak bisa ngehandle kita, ya udah kita kerjain lagi sendiri sampai akhirnya ketemu sama si botak inilah. Si botak. Enggak, jadi sebenarnya si botak ini tuh adalah orang terdekat kita banget asalnya. Banget. Oh, asalnya orang sebagai apa? Teman doang kah atau relasi bisnis? Teman berkarya, udah kayak kakak sendiri gak sih? Oh, jadi posisinya si tidak berambut ini tuh ya kan botak nggak berambut. Iya, benar-benar. Sebagai teman aja, teman dekat yang emang sebenarnya berarti dia tahu dong internalnya kalau kayak gitu. Harusnya tahu lah. Ya harusnya kan tahu dong standar dari Katanti sama Kak Dwi. Iya harusnya kan, tapi ternyata emang tidak sesuai. Iya. Ternyata orang terdekat juga bisa meinikan dan meitukan. Wih, kayaknya menarik ini dikasih quotes. Kayaknya orang terdekat nggak bisa dipercaya guys, apalagi orang yang jauh. Ternyata ketika orang udah dikasih kekuasaan dia bisa berubah guys. Wah. Oh paham. Oh oke dinangkap nih poinnya. Jadi sebelum jadi apa-apa tuh dia sebelum emang masuk ke arah yang terjadi kemarin itu dia tuh bukan siapa-siapa. Iya. Tapi sempat ngasih kayak saran. Iya, jadi kayak lebih ke penasehatnya si Auus aja. Penasehat doang tapi kayak Auus coba deh. Siapa? Kakak Tanti. Kakaknya Kak Tanti itu namanya Auus. Oh, penasehatnya Auus. Kayak ngasih tahu coba deh bikin gini. Terus tapi dia juga membukakan jalan kita buat collab sama senior lah gitu. Sama close head. Gitu. Oke. Tapi ini teh emang gak ada minum ya? Mana pada haus gini? Waiters. Ini teh mau ngomongin ini teh harus ada effort kayaknya jadi butuh minum. Terima kasih. Makasih. Arigato gozaimasu. Ada makannya? Ada tuh banyak huut. Oh nanti ya. Oke. Karena kita bakal panjang jadi kita butuh asupan ketenggorokan kayaknya. Iya. Nanti kita masak sendiri. Oke. Nah tapi nih sebenarnya aku itu kayaknya bakal jadi pada pembahasan yang menarik ya buat si botak ini. Tapi kayaknya aku tuh pengen bahas dulu sebenarnya perjalanan. Karena kan itu bagian dari perjalanan ya. Si yang kemarin sempat kayak ada problem di arah sampai si MV-nya di take down gitu. Gitu aja. Itu kan terjadi pembahasan yang oke banget ntar di pertengahan podcast lah ya. Nah, sekarang kan banyak nih kayak musisi-musisi yang emang baru nge-build karirnya di sosial, apalagi kan sekarang ada platform sosial media yang emang jadi gampang banget buat viral. Nah, pada saat zamannya Kak Tanti sama Kak Dwi, proses buat sampai saat ini tuh seperti apa gitu? Karena kan waktu itu mungkin ya sosial media belum se-works yang sekarang gitu. Nah, untuk perjalanan sampai sekarang tuh ada nggak sih kayak pengalaman yang emang jadi titik balik yang akhirnya bisa sampai saat ini gitu? Sebenarnya kalau ngomongin perjalanan kan berawal dari iseng ya mungkin kita ada di titik ini juga karena hoki aja gitu. Aku nggak percaya hoki tau kak sebenarnya. Oh ya? Iya betul. Percayanya apa? Bakso tahu. Enggak lapar sih karena tahu hoki. Bakso tahu hoki maksudnya. Yang garpunya cuma 2 gitu guys gini. Tahu kan Tanti? Enggak. Yang salam garpu somai kayak gini guys. Nah, karena sebenarnya keberuntungan mah gimana usaha yang udah kita build baru kita dapat sesuatu yang titiknya tuh di sana gitu. Jadi ya, karena bener kan? Ini sih karena kitanya iseng dan ngejalaninnya suka, jadinya kan nggak ngeluh ya. Oke. Kita nggak ada target harus gini harus gitu nggak. Kita kerjain aja apa yang kita suka gitu. Iya. Oke. Jadi passion yang didukung sama ya bakat mungkin ya. Iya. Oke. Karena mungkin jarang juga waktu itu. Jadi kita waktu sering nge-cover, terus di-upload, ada yang nyolong, ada yang download, di-upload lah ke YouTube. Terus di YouTube-nya rame, kita nggak terima, akhirnya kita ayo bikin aja fullnya. Nah dari situ juga kan udah ada beberapa lagu tiba-tiba naik lagi. Ya walaupun banyak yang hate comment juga sebenarnya. Gara-gara pakaiannya. Jual paha katanya gitu-gitu karena kitanya pakai hot pants. Padahal enggak ada sama sekali kita beneran jual paha.
Jadi langsung aja beli di sini ya. Paha hayam guys. Maksudnya paha hayam kan teh? Iya bener. Bukan paha yang itu guys, ini mah paha hayam. Jangan salah sangka dulu guys. Kita jadi di hot comment jual paha hayam, serius ini mah. Pakai tepung guys. Sampai akhirnya banyak yang apa ya? Dari situ kan kalau kita cover tuh sebenarnya by request. Jadi kita tuh sering by request komen. Kalau misalnya nge-cover kita sering nggak tahu lagunya sebenarnya. Jadi baru banget. Oke. Ini band siapa? Ini lagu siapa? Jadi nggak dihafalin dulu, terus recording, syuting. Jadi benar-benar langsung recording tuh apa ya? Beneran nggak tahu lagunya. Beneran nggak tahu lagunya. karena banyak yang requestnya kan band-band daerah, band Depok, band Jogja gitu-gitu. Terus kan kitanya nggak tahu. Oke. Tapi berarti sebenarnya konten-konten yang lagi berjalan sekarang pun masih pakai sistem yang itu Kak? Atau misalkan masih. Oh masih pakai sistem yang itu. Tapi sekarang udah mulai ditambahin yang kita suka juga sih. Oke. Pengennya lebih luas lagi genrenya gitu, nggak di popang aja. Emang jalannya popang ya? Yang kemarin aku lihat juga. Nah sekarang udah sejago ini nih ya. Bejir enggak dong. Iya kan jago tuh kan. Aku mah soalnya kalau misalkan ngapalin lagu tuh kayak harus lihat chord. Emang sama itu syuting juga Tanti masih kayak lihat chord. Harus aduh ini tuh nadanya gimana kan. Tadi kan dibilangnya kayak melihat komen langsung produksi gila, berarti kan produksi kontennya tuh termasuk cepat gak sih untuk cepat. Sehitungan itu gitu ya. Nah berarti kan ada proses di mana belajar main gitarnya lah, ngulik lagu. Nah itu tuh dari kapan? Maksudnya dari Kak Tanti sama Kak Dwi itu mulai bisa belajar main gitar, mulai kan biasanya kalau misalkan jadi passion yang ngedukung mah biasanya dari kecil. Nah kalau Kak Tanti sama Kak Dwi itu dari kapan gitu mulai belajar kalau aku alat musik? Tadi dari kecil. Kalau aku dari SD. Dari SD. SD gara-gara kelas 5 SD gara-gara kakak aku main gitar. Terus yang sama teman-temannya yang lain gitu, sama saudara-saudara aku yang lain, dan aku nggak diajakin. Iya aku pengen ikutan gitu kan. Nggak boleh, kamu masih kecil, kamu nggak bisa main gitar, kamu nggak bisa nyanyi gitu. Oke. Awas ya liatin kataku gitu. Berarti satu keluarga musisi Kak? Enggak. Tapi emang semuanya bisa main gitar. Iya. Mungkin dari kakek aku ya. Oh kakek juga? Iya mungkin. Gitaris? Mungkin. Terus gini, abis gitu aku nyontek-nyontek dari kakak aku yang lain. Nyontek-nyontek, oh ini, oh gitu tangannya gitu kan. Tapi aku itu nggak tahu namanya chord apa. Aku ikutin di rumah. Setiap aku pulang sekolah SD, aku pengen cepet-cepet pulang. Aku pengen main gitar. Tahu nggak aku main gitar gimana? Gimana? Kan main gitar gini kan? Kita ini gitarnya digituin, dikebawahin gitu. Oh kayak kecapi guys. Iya bener. Pakai jempol gitu. Bener serius pakai jempol gitu. Oh oke, aku udah bisa, udah aja gitu. Tapi kan waktu itu masih kecil bisa kayak gitu juga kan. Bejir aku keren banget iya, gitu. Bener, karena masih kecil mana ada kepikiran buat belajar alat musik gak sih? Iya. Terus udah gitu kesini-kesininya ya gitar. Aku berusaha buat kayak gitu main gitarnya dan bisa. Walaupun gitarnya lebih gede dari badan aku. Iya sih bener. Pada saat itu guys. Bisa kayak gitu. Ya udah sampai sekarang aku main gitar, tetap main gitar. Dan nyanyi juga. Nyanyi aku baru-baru. Tapi otomotif apa sih? Otomotif. Otodidak. Nah itu. Tapi otodidak atau ada les-lesan dulu Kak pas dari kelas 5 SD itu belajar gitar? Aku otodidak. Gara-gara aku nyontek-nyontek gitu. Oh gila, berarti gak ada les-lesan kayak kan biasanya anak sekarang tuh pengen bisa orang tuanya ngalesin. Berarti ini mah bener-bener full belajar sendiri. Yang akhirnya jadi suatu kepuasan, akhirnya aku bisa di titik kayak gini gitu. Mungkin gara-gara aku gak diizinin buat sekolah musik. Oh sekolah musik. Ya, jadi aku pengen ngebuktiin kalau aku bisa walaupun aku gak sekolah gitu. Ke siapapun yang waktu dulu gak ngajakin aku itu gitu. Dulu yang gak ngajakin, berarti kebalik sekarang mah. Mereka yang mau diajak. Mereka yang mau diajak ya. Iyalah, oke. Kalau Kak Tanti? Kalau aku sebenarnya dulu pemalu, gini, tang. Enggak, maksudnya aku maluan orangnya. Temannya Mang Ujang. Jadi kalau misalnya di rumah emang orang musik semua, entertain lah gitu. Berarti ayah, ibu, kakak semuanya entertain di musik. Iya. Terus sedangkan aku dulunya malah jadi atlet silat, aku teh. Silat dulu dong. Coba gerakan silat. Oh jadi dulunya itu teh
umur berapa Kak jadi atlet silat tuh? SD Pokoknya juga? aku sampai SMA tuh, di SMA juga masuknya kelas atlet waktu SMA. Oh jadi emang udah Dari SD kelas 3 kayaknya udah mulai silat. Karena kalau misalnya ada hajatan gitu-gitu kan suka disuruh nyanyi, nggak mau malah nangis, nggak mau malu, nggak mau pengennya malu. silat berarti? Oh kebayang anu nikah berarti. Mulai ini tuh apa? Mulai di musik SMP. Jadi ada SMP. ujian. Oh ada Kayak ujian musik. Ujian apa ya? Ujian seni budaya, terus harus perform gitu kan. Nah kebetulan kelompok aku tuh yang main gitarnya cewek kan, jadi anjir orangnya kudu bisa gitu. Aku juga harus bisa gitu. Barulah belajar di situ. Kalau berani tampil juga baru kelas 3 SMP sih. Jadi dipaksa sama om, sok cepet tampil belajar. Gak mau kan tuh masih gak mau kayak gitu. Masih kayak gitu kan, kayak masih denial mungkin banyak sekarangnya denial sama. Iya. Sebenarnya ada bakat, orang-orang tuh ngeliat bakatnya, cuman gara-gara kitanya denial sama diri kita. Iya. Jadi ya udah nggak mau nggak bisa gitu kan gitu. Oke. Sampai akhirnya pas disuruh naik panggung malah jadi nggak mau turun panggung. Oh ternyata gini ya, seru ternyata gitu. Pada yang awalnya nggak mau, ketika udah nyobain experience manggung dan sampai akhirnya kayak ketagihan guys. Terus silatnya ditinggalin lah akhirnya. Sampai SMA kelas 3 sih, soalnya kan masih ada UN ya. Jadi kelas 3 udah nggak boleh ada eskul dan lain sebagainya. Akhirnya berhenti karena capek juga silatnya. Iya sih bener, main gitar mah gini. Tapi pernah nggak main gitar sambil silat? Nggak, belum. Perlu dicoba sih kayaknya, ide bagus. Kan menarik ya kayak. Boleh nanti, cuman Tanti di dunia Tanti doang. Oh gak mau, temennya gak mau. Oke, berarti sebenarnya dari perjalanan belajar main gitar aja, keduanya ini guys memiliki apa ya, kayak motivasi kali ya kan. Tadi Kak Dwi motivasinya kayak aku gak diajakin main gitar hanya bisa. Terus Kak Tanti gitu kan yang awalnya kayak kelompoknya cewek, yang main gitarnya cewek, akhirnya pengen juga lah. Berarti emang keduanya berawal dari si motivasi gitu kan. Tapi FYI aku juga bertentangan. Padahal kan keluarga aku ini ya di musik gitu, entertain lah. Terus aku mau kuliah ngambil seni musik. Oke. Nggak diizinin. Karena mereka aku juga ini nggak sekolah musik, tapi bisa kok berjaya di musik itulah mungkin. Oke. Karena emang waktu itu lagi krismon juga keluarga, lagi nggak ada. Ya kalau orang tua lebih ke bayarnya kayak gimana. Nah akhirnya kan dari situ sambil ngaca, sambil nangis, pokoknya aku bisa kuliah pakai uang sendiri gitu. Oke. Dan akhirnya alhamdulillah duit Tanti yang naiknya. Oke. Kuliah biaya sendiri Tanti. Beli motor sendiri, ya alhamdulillah. Tapi tetap di seni. Tapi maksudnya tetap di seni musik berarti? Iya, aku nekat. Jadi ujian aku sembunyi-sembunyi. Oh yang akhirnya pakai biaya sendiri. Wih gila, keren banget. Berarti bisa membuktikan ya kayak aku bisa nih kuliah pakai biaya sendiri di passion yang bener-bener di aku banget lah ya, yang akhirnya ya udah outputnya ketahuan sekarang yang jadi sampai saat ini gitu kan. Tapi by the way awalnya satu genre gak sih kalian tuh? Enggak ya, menurut aku enggak. Kalau Tanti lebih ke pop soalnya. Oh, kalau Tanti lebih ke pop. Aku lebih ke ska reggae. Oh, lebih ke ska reggae. Tapi kita dipertemukan di popang dan melodik. Oke, terima kasih Popang telah mempertemukan Tanti dan Kak Tanti. Berarti sekarang, berarti emang awalnya pop, terus Kak Tanti yang reggae ditemuin di Popang. Balik dong. Dibalik. Ini ska reggae. Oh, ska reggae. Iya benar-benar yang pop. Kak Tanti yang pop, yang Kak Dwi itu. Oke. Tapi pernah ada kayak di awal nih ya kan, pasti kalau di awal tuh banyak perbedaan ketika emang dua orang disatukan ya. Pernah gak sih ada kayak debat, ada apa? Debat capres. Misalkan kayak kan kalau misalkan ada perbedaan ya, kayak apalagi kan sebenarnya dari ska sama pop dari segi genre kayak beda banget. Beda banget jauh kan. Nah di awal tuh ada gak sih maksudnya kayak perbedaan-perbedaan yang bikin kayak yang akhirnya jadi sampai saat ini gitu? Kalau aku karena emang suka popang juga sih, dari pas aku suka ska itu aku juga sering dengerin lagu-lagu popang.
Waktu aku SD aku sering dengerin lagu-lagunya Closet gitu. Oh iya, aku SD dengerin lagu-lagunya Closet ya. anjir kebayang tuh sih guys. Budak leutik ngadengekeun lagu Closet. Jadi yang apa ya? Yang kaparabannya itu lebih ke ska, ke popangnya enggak. Kaparabannya di iya, ska. Yang popangnya enggak. Nah, sekarang di popangnya sama Tanti gitu. Karena dulu aku enggak popang. Oke, berarti enggak, maksudnya kayak di awal berarti enggak ada, ya udahlah kita mengikut aja gitu kan. Enggak. Soalnya sejauh ini kalau misalnya kayak tag lagu aku dibebasin aja sih sama Teh Dwi kayak gimana. Nanti misalnya Teh Dwi udah tag, aku mau nyanyinya kayak gimana juga biar explore aja gitu. Oh biar jadi emang berjalan aja gitu kan, nggak ada yang jadi permasalahan yang nggak harus dipermasalahin gitu kan. Jadi ngikutin aja, misalkan Kak Tanti sukanya yang kayak gimana, Kak Dwi sukanya kayak gimana, jadi pada akhirnya ngeblend aja gitu ya. Ya justru yang ngejadiin si Dwi Tanti punya ciri khas sendiri. Jadi Dwi Tanti tuh kayak gini loh gitu. Oke, jadi akhirnya signature ya. Sebenarnya kita tuh akustik, nggak popang juga. Mungkin lagu-lagu yang aslinya tuh lagu popang. Oh lagu. Aku lebih suka si band aslinya. Oke. Gitu kan, genrenya popang kan. Kita buat yang versi akustiknya, lagu popang. Oke. Gitu. Lagu popang yang dibuat versi akustik. Iya. Oke. Jadi ya aku pas udah jadi nih audionya terserah Tanti, karena Tanti suka lagu pop. Bebas gimana Tanti aja nyanyinya mau kayak gimana gitu. Nggak harus kayak gini, nggak harus kayak gitu, nggak gitu. Oke, jadi dari tadi yang emang awalnya kontennya dari si Komen, terus tiba-tiba dikemas dengan gayanya Kak Dwi sama Kak Tanti, akhirnya jadilah suatu konten yang emang disatu padankan dari konsep yang kakak bikin gitu. Iya. Wih, tapi jadi keren banget guys ngeblend ya. Jadi bisa menyatukan beberapa genre musik jadi satu konten yang oke banget sebenarnya. Maksudnya nggak jadi permasalahan, nggak jadi permasalahan yang kayak kok jadi kayak gini ya. Tapi ada gak sih komen yang kayak gitu? Enggak sih. Kebanyakan yang lebih bagus dari band aslinya. Edan. Sombong dulu sedikit guys. Kadang jadi malu kitanya ya. Iya, aduh bener nih mah. Bener emang pada gitu netizen. Pencapaian terbesar kita tuh kita nggak apa-apa lah ya dibuka di sini aja. Iya. Jadi boleh. kita pernah di email sama Nekdip, tahu Nekdip? Iya. Di email sama apanya Tanti? Labelnya ya? Labelnya Nekdip. Jadi mereka mau rilis lagu baru, terus kayaknya dia lihat postingan kita juga yang lagu lagu-lagu Desember. Sampai akhirnya kalian boleh nggak coverin lagunya Nekdip yang baru, yang bakal besok rilis katanya gitu. Tapi waktu itu sama kita di post lagi sama Asking Alexandria, tau gak? Di posting? Iya. Di TikTok sama di Instagramnya. Kaget juga sih itu. Anjir keren. Gila. Wah tapi itu tahun ini? Enggak, tahun kemarin 2022 apa 2023? Iya, kan di konser ya di Jakarta tuh. Iya. Pokoknya 2022 2023 kayaknya. Oh, tapi berkelanjutan? Enggak. Soalnya kita waktu itu lagi hektik apa ya? Jadi gak kekerjain. Ini rilis ini. Oh iya. Oh nyambung nih ke rilis lagu yang single yang berlari. Nih guys ngomongin ntar ya yang berlari nih. Aku tuh agak aneh sebenarnya sumpah. Singlenya berlari tapi gambarnya roket. Kan roketnya kenceng, berlari juga kenceng gitu. Oh berarti tadi sih aku nyanyi jadi beroket aja. Bukan berlari. Beroket. Karena kalau lari gini. Hah? Susunya susu sapi. Ya. Iklannya naga, di kalengnya beruang. Kayak gitu lah. Oh berarti konsepnya kayak gitu meren ya? Iya. Baru connect. Iya. Oh berarti filosofinya tuh guys sama-sama cepet. Iya. Yang akhirnya jadinya gambar roket. Iya. Nah ini tuh yang si MV-nya dihapus. Iya. Nah ini kan menarik nih guys. Nah ini nih sekarang waktunya kalian jangan nyekip guys. Karena aku juga penasaran. Kenapa bisa sampai kejadian kayak gitu? Awalnya deh, barangkali teman-teman juga pengen tahu kan, banyak nih fans Kak Dwi sama Kak Tanti yang mempertanyakan kenapa nih videonya di take down. Pasti banyak dong yang nanya. Itu rilis dulu kan maksudnya si videonya, MV-nya, terus lagunya udah rilis juga, MV-nya udah oke, tapi tiba-tiba yang pengen nonton lagi ngedengerin di YouTube ya? Iya.
udah nggak ada. Nah itu cerita awalnya tuh kayak gimana gitu buat teman-teman juga barangkali pengen tahu gitu. Silahkan Tanti. Sebenarnya kan ini lagu yang dibikin sama Teh Dwi sendiri ya. Lagu berlari ini teh. Sampai akhirnya kemarin kita masuk si manajemen ini teh ya, nu aya si botakan. Iya. Terus emang apa ya, dia teh kekeh pengen jadi musik directornya. Dia teh. Jadi terus? selain berlari juga ada opsi kan mau rilis tuh udah yang berlari aja. Nanti sama aku jadi MD-nya katanya. Oke. Terus akhirnya kita teh ada acara ke Bali canvassing si Joy. Iya, buat kalian yang nggak tahu boleh ya. Nih produk Dwi Tanti. Produk Dwi Tanti, kok produk kita sih? Nah, sambil ke sana tuh kita ya udah sekalian aja bikin video klipnya. Oh, berarti video klipnya dibuat di Jakarta berarti? Di Bali. Oh, di Bali. Sama ada di Bandung juga sih, jadi scene-nya jadi scene-nya di dua gitu ya? Iya. Karena sebenarnya kita udah rilis duluan tuh video lirik. Kalau video lirik kan emang dieditin sama kita sendiri. Terus NV-nya kebetulan sama si Joy juga lagi ada acara ke Bali. Oh, lagi ada project di Bali juga pada saat itu. Iya. Ya udahlah udah bikin di sana, udah jadi, udah dieditnya juga sama kita juga sebenarnya, bukan sama si botak. Oh, dia mah pure music director berarti ya? Iya, terus tapi enggak semua juga. Bener. Jadi cuman part yang itunya abis aja botak. gak sih? Apa? Yang gitu-gitunya doang. Apa? Oh ya? Cuman kayak sound effect berarti jatuhnya. Jadi cuman ada yang dipotong aja sebenarnya. Iya. Sedikit dia nggak berkontribusi banyak. Oke. Tapi kan dia bilangnya ya nggak apa-apa lah. Ya. Itu apa, walaupun aku banyak berkontribusi di situ katanya gitu ya. Nah kan ya, aku jadi mikirnya dia berkontribusi apa ya? Oh karena musiknya mungkin ya, tapi kan nggak terlalu banyak. Terus kita ke Bali, oh mungkin kita biaya ini itunya mungkin ya. Tapi kan yang ngebiayain kan yang kita berangkat ke sana kan gara-gara ini. Iya, bukan gara-gara bukan uang dia. Iya. Kayak gitu. Oh. Yang kameramen juga bukan dia, yang edit bukan dia. Yang bayar juga bukan dia, kameramen. Jadi dia sebagai apa sebenarnya kalau misalkan dia? Yang ngatur-ngatur aja. Oh, ngatur-ngatur si MV-nya maksudnya, konsepnya. Iya. Oh. Jadi, sedangkan kan ini lagu aku kan. Jadi aku pengennya gini gitu. Terus aku sampaikan lah ke si ini. Aku sampaikan dan dia ya udah setuju gitu. Ya aku sangat berterima kasih juga dia mau nemenin Dwi Tanti gitu. Pas proses video klip dia mau jajanin Dwi Tanti yang gitu-gitu lah sebenarnya. Baik banget dah orangnya teh. Oh, baik. Iya, baik. Ya kita juga tidak menghilangkan kebaikan dia gitu. Iya sih, itu mah jangan dihilangkan ya, maksudnya kayak tetap ada sebenarnya di prosesnya, cuman mungkin ada hal-hal lain mungkinnya yang hal-hal lain yang emang gimana membuat kita jadi kenapa gini ya gitu. Tapi dianya klarifikasi nggak? Karena kita kenal ya, dia lebih ke cuek. Tapi di belakang siapa mulut ke mulut nyinyir juga sih ternyata setelah tahu. Iya, karena kita tahu ya. Ternyata selain botaknya nyinyir. Karena kita tahu dia ke teman dekatnya aja kayak ngomongin begitu ke Dwi Tanti. Paling victim maksudnya? Enggak, jadi kayak dia suka cerita nih ke kita tentang teman dekatnya banget, kayak bestinya banget gitu loh. Oke, paham. Terus diceritain ke kita, ya otomatis berarti nggak kebayang nih gitu. Ada kejadian ini juga kan. Pasti begitu. Walaupun dia nggak sekuar-kuar aku. Kalau aku mah sampai di remove dari Instagram. Aku malah Tanti kan yang remove. Tanti di remove sama dia ya? Oh, kebalik justru dia yang remove. Karena aku tuh punya second akun kan, sama aku di second akunnya di remove karena aku rasa aku nggak mau dekat lagi sama kamu, cukup tahu aja. Tapi dianya nggak terima, jadi dia nge-remove yang first akun aku gitu. Nah kalau yang aku setelah kejadian yang rame ini, aku masih tetap nge-follow dia. Dia yang nge-unfollow.
Aku masih suka lihat-lihat story-nya gitu. Aku mah nggak ada masalah apa-apa, dia yang punya masalah. Jadi gini loh, kan kita kan jadi kenapa ini sampai dihapus si video klip berlari ini tuh? Jadi kita kan masuk ke manajemen itu dan sebagai karyawan juga di sana. Oke. As a talent berarti ya? Iya. Enggak. Karyawan iya, talent iya. Iya. Oke. Sampai akhirnya karena banyak drama gitulah di si kantornya teh. Kita teh karena biasa ngelakuinnya sendiri terus tulus, bukan nggak pernah ngeluh ya, ngeluh, cuman maksudnya karena kita kalau ngerjain si Dwi Tanti ini tuh menyenangkan, terus pas di sana ada tekanan ini itu dan segala macam dan banyak drama dia sih, yang bener. Dianya teh dar-der banget gitu. Ya mungkin dia ngerasa karena ke kita teh udah kayak ke adik sendiri, tapi banyak hal-hal yang kamu yang nggak boleh tong gitu teuing gitu. Dalam hal? Tahu nggak Tanti disuruh beli galon? Hah? Ngapain? Emang job desk-nya. Job desk-nya? General affair gitu aku teh. Tapi kan harusnya bukan Tanti juga. Ya kan maksudnya kalau general affair mah dia yang kayak nyuruh orang runner lah, ibaratkan ada runner di kantor yang emang kalau datanya dipegang sama general affair. Iya. Tapi gara-gara aku jujur, aku bilang aku lupa belum beli galon. Di sidang kita sampai ada 2 jam ada. Mungkin. Peda galon unggul teh? Ya. Dan itu tuh nangis. Dan kita nangis. Kita tuh sering nangis kalau pulang kerja teh anjir. Kamu membuat kakak-kakak ini nangis, berani-beraninya kamu pengen dikepret ku popang meureun. Tapi apa ya? Akhirnya kenapa jadi dihapus tuh? Kita memutuskan untuk kayaknya beres kontrak kerja ini kita udah nggak akan kerja lagi tapi as a talent aja. Oke. Dan terjadi lagi huru-hara, sering banget itu teh atuh. Kita juga ini nggak bisa kayaknya kita kayak gini terus gitu. Jadinya iya sih kita jadi problem ya. Memutuskan untuk kita juga nggak jadi talent di sini. Tuh narima sih gak si eta teh gitu. Oh si eta teh narima. Oh yang geus masalah teh narima deh. Jadi anjing lah. Fal kata gue gitu kan. Terus akhirnya kenapa harus nunggu dulu habis kontrak kalau ternyata memang udah nggak nyaman. Terus aku teh bilang ya dah kita mah tetap tanggung jawab walaupun nggak nyaman lah, tetap tanggung jawab sama kerjaan kita ya. Daripada kalian kerjanya jadi nggak benar. Oh maaf kata aku mah kalau kerja totalitas walaupun apa ya bisa mengesampingkan itu dulu lah. Iyalah, nanti dulu. Soalnya itu aku pas ngomong kayak gini aku masih punya PR buat ngerjain video klip, ada salah satu band yang di situ juga. Karena kan kita juga ngurusin talent. Aku punya PR kayak gitu. Terus ini masa aku keluarnya hari ini gitu. Masih ada yang nyangkut ya. Iya. Tapi akhirnya dianya ngomong gitu ya. Tapi akhirnya ya dipecat lah gitu kita teh jadinya teh yang tadinya kita bilang kita mau keluar nggak akan ngelanjutin juga, akhirnya kita dipecat. Terus ini kan udah diproduksi ya. Iya. Merchnya udah diproduksi. Akhirnya jadi kita punya hutang yang asalnya kita datang berbagi penghasilan tapi keluar bawa hutang tenanaun. Terus kita juga selain video klip itu jadi ada 21 konten video yang di take down, yang diproduksi di manajemen. Nah itu netizen juga pada bilang kenapa videonya pada gak ada, pada hilang. Termasuk yang video klip itu. Oh tapi itu ada di kontrak gak sih Kak kalau misalkan kayak gitu? Ketika emang keluar ya sebenarnya kan udah jadi. Nah gini nih ya. Soalnya nggak apa-apa, aku mah seru soalnya. Karena perusahaan ini adalah kekeluargaan. Yang kita kontrak tuh jadi baru kontrak Dwi sebagai karyawan, Tanti sebagai karyawan. Jadi si kontrak Dwi Tantinya tuh belum dibuat. Talentnya belum, sebagai talentnya belum. Tapi dari awal perusahaan ini dibangun kita udah berbagi. Oh jadi itu tapi semua talent kayak gitu? Enggak, kalau yang talent yang lain mah ada kontraknya. Oh tapi talent yang Dwi Tanti ini karena menganggapnya emang bukan kayak orang lain, bagian dari karyawan juga mungkin menganggap adik mungkinnya lebih dekat gitu. Biarin tenang aja Dwi Tanti mah nggak usah kontrak dulu gitu mungkin ya. Oh berarti bukan satu video doang yang di take down ya, maksudnya kayak beberapa konten reels mungkin. Itu tuh reels YouTube semuanya. Pokoknya video, ada di TikTok, Instagram, semuanya. YouTube, termasuk short yang padahal kita kerjainnya di mana ya. Dia pokoknya yang berhubungan sama aku di take down semua. Terus apapun yang berhubungan sama dia mungkin termasuk prosesnya dan lain sebagainya.
yang diurus sama dia lah gitu. Harus di take down. Harus di take down semuanya tapi itu atas kesepakatan kakak juga atau emang mereka sepihak untuk menghapusnya? Emang nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa dah. Dwi Tanti mah bisa rezeki Dwi Tanti mah nggak akan terputus. Tenang aja. Sangat dermawan guys. Tenang aja gitu ya. Walaupun video-video dihapusin gitu. Sebenarnya masih kepikiran gitu sampai sekarang. Kenapa ada? Itu kan berarti terikhlas, Ansen guys, Ansen. Tuh, awalnya tuh tungtung masuk tengenahan. Emang nggak apa-apa, tapi kalau misalkan gini mah sakit, aduh anjir, kumaha itu. Tapi masih kepikiran gitu kalau aku lagi nggak megang handphone gitu ya. Kalau lagi mandi apalagi keramas gitu ya, tiba-tiba mikirin kenapa ya ada orang yang kayak gini gitu. Padahal aku tidak melakukan apa-apa ke dia gitu. Ya tapi harusnya kalau misalkan aku sebagai kamu sakit hati itu kayak tetap kan kita talentnya mah. Iya. Kita yang berusaha buat nge-build ini gitu tiba-tiba. Iya. Ya kalau misalkan fan mah pasti nanya ya, maksudnya kayak kenapa ini misalkan ada gitu ya. Biasanya kalau aku mah kayak gini, misalkan ada musisi cover atau musisi emangnya aku suka terus tiba-tiba hilang teh suka jadi pertanyaan gitu. Ada juga yang nanya di IG pas kita upload kenapa video yang ini nggak ada? Nah treatmentnya gimana tuh Kak kalau misalkan nanya kayak gitu? Dibalas gak? Lebih ke nanti kita upload lagi. Jadi untungnya kan kemarin banyak stok konten. Jadi di aransemen ulang musiknya sama Teh Dwi. Terus kita syuting lagi kemarin tuh ngejar. Sehari kita ada syutingnya 12 lagu. Ya. Kebayang purana. Di 2 hariin yang satu ada yang pernah 7 lagu, yang satu kemarin mah digerengsengkeun aja 12 lagu. Wah, bos. Digerengsengkeun pokoknya mah, guys. Tapi jadi enak kan, maksudnya kayak mungkin pada saat emang terikat sama manajemen tuh videonya diatur bener-bener diatur ya, kayak sesuai sama standar yang udah manajemen bikin. Nah sekarang emang udah ada kebebasan, akhirnya digerengsengkeun jadi satu hari 12 lagu gitu kan. Nanti pasti ada omongan kayak gini. Tuh kan lihat Dwi Tanti jadi lebih produktif, itu teh gara-gara dari kita. Gitu gini ya. Ini lebih ke apa ya? Si Ganu hajat geuning hade goreng pasti diomongin. Kalau misalnya si Dwi Tantinya turun setelah keluar dari manajemen itu pasti tuh kan udah nggak diurus sama aku mah. Kalau bagus kinerjanya menurun, tapi kalau bagus tuh kan beres dari sini mah lihat jadi itu pasti gitu, pasti apa-apa semua digoreng berarti ya sama mereka teh. Pasti gitu. Oke. Jadi aku nggak mau melibatkan mereka lagi. Biarin aja Dwi Tanti mau bagus mau jelek. Kita mah nggak kenal, kita mah bodo amat sama dia soalnya. Aku udah kesel banget. Iya, aku aja yang ngedengernya kesal, maksudnya teh kayak aku udah ngekat banget orang itu. Aku teh tipikal yang nggak enakan. Terus kalau misalnya kasarnya orang lain bikin nggak enak juga kayak masih ketemu biasa aja. Ini mah sampai aku remove anjir. Ya, itu guys. Tapi bentar. Pertama kali masuk manajemen itu tahun berapa? Baru kemarin bulan Juli. Juli tahun ini. Harusnya kita teh abis kontraknya Desember ini kerja. Oh, per 6 bulan berarti ya kontraknya. Iya. Per 6 bulan yang akhirnya. Tapi kan nggak beres kontraknya, keburu dipecat. Kasian kan? Tapi sebenarnya itu yang kita inginkan sih. Ya enggak sih? Ngomongnya mau keburu dipecat, kasihan kan. Tapi jangan salah, kita pernah ngobrol. Kita tuh pernah ngobrol ini gimana caranya. Gak apa-apa, mending kita yang dipecat aja. Aku gak mau resign. Karena kita tuh gak enak pisan. Karena emang udah sedekat itu. Aduh gimana ya ini mau ngomongnya. Karena pasti kita udah ngomong baik-baik juga. Jadinya gak baik dan bener gitu. Iya sih bener, udah jatuhnya kayak gitu mah. Mereka punya judgement tersendiri. Buat Kak Dwi sama Kak Tanti. Oh dikirain teh udah kayak setahun kontrak. Ternyata baru 6 bulan. Tapi bagus, maksudnya kayak ketahuan si problemnya di awal. Kebayang gak kalau misalkan ketahuannya tuh udah lama. Misalkan kan itu jadi problem juga ya, sedangkan anggaplah kuantiti konten dari 6 bulan itu kan lumayan banyak meren Kak. Kayak kan sehari pasti upload ya? Atau gimana sistem kontennya? Pokoknya ada 21 ya, 21 video. Jadi kemarin sebulan tuh 8, seminggu 2 lah. Pokoknya selama kita di sana, kita menghasilkan video ada 21-an, 21 video. Itu yang cover. Yang cover dia hapus. Termasuk video-video yang lama sebelum kita masuk ke perusahaan ini. Kan? Itu juga dihapus. Itu juga bentar. Tapi ada satu hal yang janggal, itu teh akunnya dipegang mereka berarti. Ya karena kita dia percaya. Dia punya akses. Kita percaya, emang orangnya baik.
I see. Iya, walaupun begitu juga aku nggak menghilangkan baiknya dia ya. Iya. Aku percaya sok pegang YouTube Dwi Tanti boleh, Instagram Dwi Tanti, TikTok Dwi Tanti boleh gitu. Oke, berarti kan tadi ada obrolan ini, ada apa? Dia ngomong pokoknya semua yang berhubungan sama aku dia udah nggak mau ada lagi hubungan gitu. Termasuk konten-konten dulu juga ada yang di take down. Padahal bukan lagu manehanana. Tapi maksudnya kayak bukan lagu dianya gitu itu teh. Iya, maksudnya kayak oke lah kalau misalkan tadi mah masih masuk akal mungkin ya, kayak yang video yang masih berhubungan atau ada label manajemen mereka mau oke, tapi ini mah kan udah nyangkut ke konten yang emang originalitas dari si Dwi Tanti ini dia gitu. Dia nggak ada ikut apa ya? Ya dia nggak ada ngeditin, bukan nyiptain lagu, bukan apa-apa. Aduh Kak, itu mah. Dan yang bikin kesel lagi adalah kemarin harusnya asal lo bakal kesel. waktu ini apa? Waktu udah keluar harusnya kan dia udah nggak pegang akses dong, karena dia juga udah pokoknya ya kayak masalah kita ada kontrak sama gitar sama ini si Joy. Aku udah angkat tangan, urus aja sok sama kalian. Terus ternyata pas dilihat kumanehanana sorangan di take downan. Dia masih buka YouTube kita gitu. Nah itu sih yang bikin. Tapi itu padahal itu aku udah bilang list lagu yang mau dihapus kirimin ke aku. Nanti aku yang hapus. Aku bilang gitu. Oke. Aku inget pas di sidang itu. Nanti aku yang hapus. Ternyata pas malam-malam aku cek dia yang hapus. Itu terus sih. Aku pagi-pagi langsung bikin story. Terus udah gitu aku ngechat lah ke dia. Aku berani karena ya aku di situ udah bukan bawahannya lagi. Iya bener, udah orang lain lah gitu. Aku bilang kan aku kemarin udah bilang aku nggak mau kalau dia yang hapus. Kan waktu itu aku yang bilang aku aja yang hapus, kamu kirim aja lagu-lagunya gitu. Sedangkan dianya juga kan udah ngomong pokoknya aku udah nggak akan ngurusin apapun, udah nggak ada hubungan apapun. Ya maksudnya ya udah gitu. Semuanya dibalikin lagi sama kita gitu. Ya enggak sih, udah dibalikin sama kita, mana nih masih gitu. Jadi kan kesel. Tapi sekarang masih punya aksesnya enggak dia? Enggak tuh, kita langsung ganti password dan lain sebagainya. Kebayang anjir kalau misalkan KB dihapus mah. Ya maksudnya kalau saya kenapa jahat ya? Iya benar. Kenapa orang-orang pada jahat? Termasuk Agus. Enggak. Apa aku? Enggak, maksudnya banyak yang namanya Agus. Juga. Coba tanya namanya Agus, cari kontroversi lain. Oke. Tapi setelah mengalami perjalanan yang tadi sama si manajemen dengan lika-liku yang menurut Kak Tanti sama Kak Dwi, aduh ini kok jadi ribet. Aku nggak mau nih kedepannya jadi problem juga nih buat channel kita atau buat konten kita. Nah setelah keluar dari manajemen, planning yang Kak Tanti sama Kak Dwi bikin tuh kayak gimana? Kan pasti lebih lebih serba sendiri mungkin ya. Nah planning buat kayak ngebagi-bagi waktunya kayak tapi kan gak selalu berdua ya, maksudnya kayak setiap hari selalu berdua atau misalkan ada part ketemu? Enggak juga sih. Kita tiap hari banget pas waktu kerja bareng. Iya. Oh pas masih di sana. Oke. Kalau sekarang ketemunya kalau syuting aja? Iya. Tapi recording sendiri-sendiri. Lebih fleksibel sih karena kalau misalnya recording kirim-kiriman data aja. Oh. Jadi nanti kita ketemunya pas syuting. Ketemunya pas syuting. Oh berarti sekarang mah si planning kedepannya kayak gitu terus ya, kayak dari recordnya masing-masing terus ntar kita ketemu pas lagi syuting. Sama di Ejepis mempertemukan kita ya Tanti ya, setelah sekian lama kita gak bertemu. Terima kasih Ejepis Podcast telah mempertemukan kembali yang akhirnya ini cerita ini pertama kali ada di sini atau ada di media lain? Ya baru di sini kan, kejadiannya juga baru kemarin. Gila guys. Kalau kata orang Spanyol mah fresh from the ocean cenah. Segera bes Pakuito pokoknya mah. Oh tuh. Masih hangat. Oke. Tahu bulat. Oke. Jadi ini hal yang menarik ya. Maksudnya kayak semoga dengan kejadian kemarin sih jadi pembelajaran mungkin ya. Jadi titik jadi titik di mana ntar semoga setelah ini jadi makin sukses. Amin. Pasti aku percaya itu. Karena pasti selalu kalau ada sebuah masalah yang membikin kita ruwet, kita ruwet. Pasti ini kita tenang Tanti, kita naik level Tanti. Iya, kita percaya itu, apalagi di 2025 ini siapa tahu juga kan kita bikin apa lagi gitu ya sama Ejepis ya. Gila buat Ejepis. Tolong di note Ejepis. Collab sama Kak Dwi sama Kak Tanti. Jadi go internasional. Amin. Ya Allah, amin.
Amin. Harapannya juga nanti 2025 kita juga lagi garap-garap Single baru. Ada kita ada salah satu lagu collab juga sama Aaska. Rocket Rockers. Menyala Buat 2025. Iya. ya. Wis. Doain aja ya guys ya, semoga lancar-lancar dan Amin. lagunya disukain banyak orang. ya. Langsung. Berarti total kalau ntar yang sama Aska ini jalan berarti di 4 album ya, atau ada lagi sebenarnya si album teh? Mau cerita lagi ini masih panjang. Enggak, totalnya aja. Soalnya aku penasaran dari perjalanan tadi kan lumayan singkat ya, kalau misalkan dari tahun 2016 kan ya ketemu terus bikin single sampai akhirnya jadi berapa single gitu sekarang dari perjalanan 7 tahun. Sebenarnya ini single keempat tapi jadi single kedua. Jadi single ada yang kelewat ah. Jadi single pertama Kan aku bilang ada single pertama dan kedua juga, ini tuh lagu si Botak dan dia juga minta take down Si Botak. gitu. Oh, jadi 1-2 single yang dibikin sama beliau. Iya. Yang akhirnya jadi single kedua sebenarnya. Berarti si ini termasuk nggak yang di Berlari mah lagu aku. Oh, berarti emang si Berlari sementar sama yang Iya. Aska itu. Oke. Gitu. Menarik. Aku sangat berterima kasih kepada beliau karena Iya, kalau harus nggak ada berterima dia, kasih. aku nggak akan menjadi seperti ini. Iya benar. Betul, terima kasih ya. Sangat berterima kasih. Aku Makasih terima banyak Botak. Gila tuh, keren banget guys. Di balik kesulitan, di balik paciwehan kemarin masih tetap berterima kasih karena ya bener sih ya, kalau misalkan kita meskipun orang-orang ngelakuin hal-hal jahat ke kita harus tetap gak boleh ngilangin kebaikan yang udah dia. Iya. Justru kita harus lebih berterima kasih ke orang-orang yang ngejahatin kita. Iya, karena Kalau nggak ada yang jahat, nggak akan lebih kuat. Betul, kasih. Nggak semakin akan lebih baik ya. Iya. betul, semakin tinggi pohon maka semakin kencang angin dan Iya. semakin banyak buahnya. Benar. Kalau Semoga buahnya jatuh tidak jauh dari pohon. Iya Kalau benar pohon- sih, akar kan di bawah. pohon jauh. Itu tolong amanin, tolong amanin. Nah, kayak gitu. Tonjok sekali. Oke. pohon jauh jatuh dari pohonnya. Oke. Bapaknya siapa? Ya, tapi semoga di tahun 2025 Dwi sama Kak Tanti dapat buahnya yang lebih banyak lagi. Amin. Oke Kak, tadi kan kita udah fotonya di depan. Ya. Berdua itu tuh kita lagi buka sesi Q&A di Instagram. Oke. Jadi ntar aku bakal bacain beberapa pertanyaan dari Q&A yang udah kita bikin. Untuk Q&A yang pertama, pengen collab sama siapa band luar negeri? Kalau aku pengen sama Neck Deep. Sama sih. Pengen Karena sama suka. Neck Deep. Mm-mm. Oh, dua-duanya suka Neck Deep. Suka. Yang Desember tuh yang itu bukan sih? Hah, kumaha sih nananate? Segere best night. Itu kan? Diganti pakai bahasa Portugal ya? Lagu Neck Deep ya? Portuito. El Soccer Desember. Bukan, itu mah ini apa? Itu mah Green Day. Iya gitu. Oh, aku salah guys. Itu mah Coba- November Rain kayaknya. November Rain. Desember kan Neck Desember. Deep. Na 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 da 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 da. Itu Desember. Iya. I'm the last thing you remember. It's been. Itu bukan. Itu apa? Itu siapa? Oh, itu Green Day. Oh, beda berarti. Oke, pengen collab sama Neck Deep. Iya. Iya, pengen. Atau sama Blink yang lagi comeback. Wow. Sama Kufaku boleh. Halo Neck Deep. Collab atau Deep? Oke, pengen collab sama Neck Deep. Di lagu yang mana yang paling disukain? Lagu Desember aku. Desember. Wish you were here. Wish You Were Here. Oke. Coba nyanyiin Kak Surya gimana itu? Oke, pengen collab sama Neck Deep. Tapi semoga yang tadi sempat ada bridging ke arah pengen nge-cover baru, semoga jadi titik awal Iya, buat iya. ke arah collab ya. Tapi selain artis luar negeri juga ya, kita Nah, juga yang Indonya? pengen collab sama senior pop Iya. melodic. Bahkan kita pengennya nyebrang juga sih, nggak di sini aja, karena kan sebenarnya image Dwi Tanti mah akustiknya aja, Iya. bukan di si genre. Bukan Iya. di genre musiknya. Iya. Oke. Kalau Siapa yang di Indonesia? Yang di Indonesia kalau aku Sendiri Lon. Stand It Alone.
Aku lebih pengen nyebrang ke Jawa juga sih, Denny Caknan gitu. Kalau aku Denny Cagur. Bang Jali ya tuh guys. Oke, tapi suka juga genre-genre yang Jawa gitu. Suka aku. Suka. Ambiar. Tapi menarik sih lagu-lagu Jawa teh chill. Iya. Chill banget. Asik gitu ya. Asik bener ngedengerinnya kayak kalau lagi bad mood kayak dengerin lagu Guyon Waton tuh. Liriknya galau juga tetap asik aja. Nah, liriknya ininya, galau kan jadi tetap kikian ya galau. Tetap kayak taktung. Padahal galau sebenarnya lirik nanti serius. Galau tapi juga ca. Bener tuh sih kayak lagu-lagu Guyon Waton dan Nicak nanti enggak. Liriknya galau misalnya kayak pingal kan gitu-gitu kan. Sebenarnya dia tuh kayak galau cuman gara-gara dikemasnya Jawa dengan musik yang gitu jadi kayak galau teh asik gitu. Iya, Nah, mending jadi- galau berarti ya. Jangan sih. Tadi katanya galau teh asik. Ya, jadi galau teh jadi asik kalau dengerin lagu Jawa teh gitu. Jadi kalau buat kalian yang pengen galau tetap asik dengerinnya lagu Jawa. Anjoy. Dan jangan lupa dengerin lagunya. Nah, Dwi jangan Tanti. lupa dengerin lagunya Dwi Lagunya Tanti, Ahmad guys. Albar juga. Nah, karena katanya biasanya yang di cover tuh lebih bagus daripada penyanyi asli. Yuk, next. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Selain nyanyi, ada nggak kepikiran buat bisnis berdua buat kedepannya? Di luar musik. Di luar musik kita lagi usaha ini yang sedang berjalan. Boleh. Ini Ada- kita ada satu, punya liquid. Ada satu Kak. Liquid. Oh, kita- ini tuh usaha berdua. Kolaborasi sama Ciski. Iya. Oh, kolaborasi sama Siski dan akhirnya bikin produk dari Kadis sama Katanti. Iya. Oh, oke. Kalau ini rasa yang pernah ada, bukan dong? Oh. Rasa yang Bahaya rasa tangisan air mata ya. Kalau rasa ini yang dibuat bareng-bareng sama tim Ciskitnya. Oh, ini develop bareng berarti. Iya. Apa? Strawberry. Strawberry bubble gum. Strawberry bubble gum. Oh, emang Fruity. ada rasa yang develop dari kakaknya sendiri. Ini Jadi apa ya? Sebenarnya tiga-tiganya teh emang yang kita suka, yang kita banget gitu. Oh, fruity banget lah ya. Cuman karena kayaknya perlu ada si creamy-nya juga ini pakai Oh, ini yang blueberry creamy. donut. Tuh guys. Karena aku juga pakai creamy. Masuk sih dua-duanya. Wih, tapi jadi hal yang menarik Kak kalau misalkan liquid rasa senar gitar misalkan. Wow. Ya kan ngegabungin boleh, konsep soalnya musik. Jangan dipukul dong. aku pernah kayak Menarik. abis main gitar, abis syuting ya, terus kita makan. Kan tangannya bekas senar. Nah, ini rasa senar gitu. Nah, tuh kan jadi hal yang menarik soalnya kan ini kayak produk yang Kadis sama Katanti ya. Jadi kayak orang-orang udah menganggap sih taunya musisi. Iya. Nah kan jadi hal yang menarik ya kayak Iya. bikin Rasa-rasanya yang kayak gitu yang ya. berhubungan sama musik. Mm-mm. Jadi kayak hal Iya, yang bisa keren ya, banget bisa. tuh kayak Boleh. bener. Kayak kan sekarang udah Ada nasi yang uduk. bagus. Rasa senar teh kumaha sih, Cik? Mana dibeli aku gitu. Nah, gitu kan jadi orang-orang itu tuh masih dapat marketnya si musiknya. Bener kan? Iya. Perasaan rasa senar gitar beusi we unggul gitu kan. Dikira beusi gitu kan. Beusi senar gitar mah sebenarnya kan rasanya kan. Iya. Ini jadi hal yang menarik misalkan kayak rasa chord C. Bisa. Chord C. Chord C, chord E. Chord E mah emang ada Ada, gitu chord E? Ada. Emang ada chord minor doang? EM tadi dia. M atau M? Oh, DM mah ada. Dengerin saya. Langsung. Oh, oke. Jadi buat kalian nih ya. Liquidnya Kadis sama Katanti. Oke. Jadi ini yang produk baru yang ini, yang baru launching. Tiga-tiganya nih ini tuh bareng. Oh, bareng Bareng launching. tiga-tiganya. Oke. Tuh guys, jadi buat kalian dicobain. Apa? Banyak ini rasanya mah ternyata. Ini ada yang pink, ada strawberry bubble gum, fruity. Kalau yang hijau ini berry mix, Dingin. sama Fruity fruity juga. Kalau ini blueberry donut yang creamy-nya. Oke, boleh dicek etalase nomor 7 ya guys ya. Ya. Dan ini juga yang fruity-nya lebih dingin dari liquid biasanya. Karena emang kita suka yang Suka yang dingin-dingin. dingin-dingin. Oke. Beda itu mah dinginnya. Oke. Ini dari kapan Kak mulai ngerintis? Jadi sebenarnya waktu itu Teh Dwi pengen bikin merchandise untuk yang si berlari ini. Mm-mm. Gimana kalau liquid lebar, kalau misalnya cuman buat merchandise aja mah udah mending kita bikin usaha bareng aja gitu. Keren. Dari 2002
Nah ini juga kita bikin ini jembatannya lewat si Botak. beliau. Lewat beliau gitu. Jadi aku juga sangat berterima kasih gitu buat dia. Makasih ya Bobby. Oh soalnya pantas. Jangan. Pantesan. Soalnya bau-bau take down. Oke. Udah skip ah. Masuk eta udah. Halo, makasih banyak ya udah ngedukung Dwi Tanti. Next ke pertanyaan ke terakhir Kak. Ya. Harapan Kak Dwi sama Kak Tanti di tahun 2025. Boleh dari segi personal ataupun dari segi berdua gitu untuk Dwi Tanti ke depannya. Personal dulu teh. Boleh, kalau personal Tete dulu boleh. dulu. Kalau aku semoga Dwi Tanti bisa ngeluarin lagu-lagu yang apa ya? Yang pas gitu buat netizen-netizen. Oke. Terus Dwi Tantinya bisa tour juga Amin. Amin. luar negeri ya, amin. Terus Dwi Tantinya sehat terus, yang penting sehat. Amin. Betul Dwi yang Tanti penting. sehat dan rezekinya lancar. Amin. Amin. Oke. Udah deh gitu. Amin. Oke. Semoga tercapai ya Kak Dwi. Amin. Buat Kak Tanti barangkali ada tambahan harapan atau harapan pribadi Kak Tanti? Sebenarnya sama sih ya, kurang lebih kayak gitu. Cuman aku ada tambahannya, Dwi Tanti tuh alhamdulillahnya apa ya bisa berkah juga buat orang lain dan pengennya Amin. kedepannya juga kita bisa ngebantu orang-orang yang emang butuh gitu. Wih. Oke. Thank you banget deh buat Kak Dwi sama Kak Tanti yang udah hadir di podcast EJPis. Semoga harapan-harapan yang tadi disebutkan bisa tercapai. Amin. Dimudahkan segala rencana yang udah direncanakan. Semoga Amin. sehat-sehat selalu. Amin. Di closing kali ini kita panggil nggak kita ngomong. Oke, terima kasih buat kalian yang udah ngedengerin EJPis Podcast. Jangan lupa di like, comment, dan share. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan podcast seru lainnya. Terima kasih juga buat Kak Dwi sama Kak Tanti udah hadir di sini dan berbagi cerita untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa subscribe ya yang tadi ya pokoknya mah. Oke, bye bye. Aku Tanti. Kami dari Dwi Tanti Official dan Kebalik Tanti. Hoblos. Dadah.